penulis hidupku. Kau segalanya bagiku, yang ku kagum hatimu, kekasih jiwaku, Kau Yesusku. Kau pemberi nafasku, Kau yang selalu ku perlu, yang ku kagum kasih-Mu berkorban bagiku, Kau Yesusku. Tiada yang puaskan ku selain-Mu, tak terbanding diri-Mu. Tiada yang senangkan ku selain-Mu, tiada seperti diri-Mu. Yesusku tak mau tanpa-Mu, Yesusku tak bisa tanpa-Mu. Kau penulis hidupku, oh Kau segalanya bagiku, yang ku kagum hati-Mu, kekasih jiwaku, Kau Yesusku. Tiada yang puaskan ku selain-Mu, tak terbanding diri-Mu. Tiada yang senangkan ku selain-Mu, tiada seperti diri-Mu. Yesusku tak mau tanpa-Mu, Yesusku tak bisa tanpa-Mu. Tiada yang puaskan ku selain-Mu, tak terbanding diri-Mu. Tiada yang senangkan ku selain-Mu, tiada seperti diri-Mu. Yesusku tak mau tanpa-Mu, Yesusku tak bisa tanpa-Mu. Tiada yang puaskan ku selain-Mu,
Yesusku tak bisa tanpamu. Haleluya, shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita hari ini ada dalam Morning Devotion. Saya percaya hari ini hari yang telah Tuhan jadikan buat kita, dan kita bersuka cita karena kita yakin sepanjang hari ini kita berjalan dalam janji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di hari yang baru, untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami merenungkan firman-Mu Bapa, kami buka hati kami terima berkat firman Tuhan karena kami percaya firman Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami terima yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin kami tidak sempat untuk live karena satu dan lain hal. Namun saya percaya bahwa berkat Tuhan tetap ada buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau 2 hari yang lalu, tepatnya hari Minggu, kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita merayakan Paskah. Kita bersuka cita, kita percaya Yesus sudah bangkit, Yesus hidup dan Yesus menang. Dia kalahkan maut dan maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita sama-sama terima kemenangan dari Tuhan, dan kita percaya bahwa kemenangan yang Tuhan berikan adalah sempurna. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid lain itu ke kubur. Nah, saudara dikasihi Tuhan, satu peristiwa yang kita peringati 2 hari yang lalu, Yesus mati di hari Jumat Agung. Kita sama-sama peringati juga, dan hari Minggu kita juga memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu, dan memang betul peristiwa ini sungguh terjadi. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita fiksi, tapi ini adalah cerita nyata bahwa Allah yang kita sembah, juru selamat kita, dia betul mati, dia betul kalah, dia betul hari Jumat dia mungkin tidak berdaya, tapi kekalahannya atau kematiannya tidak untuk selama-lamanya. 3 hari kemudian hari Minggu yang 2 hari lalu kita peringati, dia buktikan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. 3 ayat yang kita baca ini adalah peristiwa bagaimana Yesus bangkit, dan siapa saja orang yang pertama kali melihat kebangkitannya, dan siapa saja orang yang bertemu dengan Yesus atau yang Yesus jumpai ketika dia bangkit. Kita baca di ayat yang pertama tadi bahwa yang pertama datang ke kubur Yesus atau yang pertama melihat kubur Yesus adalah seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Dalam Lukas pasal yang ke-8, saudara, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Lukas 8 ayat yang kedua dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria adalah orang yang pernah merasa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga dia tahu bahwa Yesus sangat berjasa terhadap dirinya. Ketika itu dia tahu bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan, sehingga pagi-pagi benar dia datang, dia mau jenguk, dia mau ngelayat, istilah bahasanya saudara. Dia bawa rempah-rempah. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang
untuk melayat jenazah Yesus. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai ke kubur Yesus? Batu untuk menutup kubur itu telah terbuka, dan dia begitu kaget saat itu sehingga dia dikatakan apa? Dia berlari mendapatkan murid-murid yang lain, yaitu Petrus dan juga murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang selanjutnya mereka lakukan? Mereka mencoba cari tahu kemana mayat Yesus, kemana dia, siapa yang telah mengambilnya. Ada banyak dugaan yang dikatakan, ada beberapa dugaan yang telah disebutkan di sini. Tuhan kita telah diambil orang dari kuburnya. Atau beberapa orang katakan bahwa bukan Yesus yang bangkit, tapi ada orang yang mengambil dan menukar mayat Yesus. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus, anak manusia, akan diserahkan, akan mati, dan 3 hari kemudian dia akan dibangkitkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar siapa saja orang yang ditemui oleh Yesus setelah dia bangkit. Yang pertama tadi Maria Magdalena. Yesus menemui Maria Magdalena di ayat yang ke-13. Kata malaikat itu kepadanya. Jadi Maria Magdalena ketika tahu kubur Yesus terbuka, batu penutup kubur Yesus terbuka, Maria segera menghampiri atau mencari murid-murid Yesus. Dia bertemu dengan Petrus dan juga Yohanes, dan dia berkata, Tuhan telah diambil orang. Mereka sama-sama berlari kembali ke kubur Yesus dan melihat betul tidak ada mayat Yesus di situ, yang hanya tertinggal hanya kain kafannya, saudara. Akhirnya Petrus dan murid lainnya itu pergi meninggalkan Maria. Maria tetap berdiri di kubur itu dan dia menangis. Dikatakan ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka. Jawaban ini sama seperti pernyataan dia kepada Petrus. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Persepsi Maria saat itu adalah Tuhannya atau Yesus diambil oleh orang, saudara. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Persepsinya masih merasa bahwa Tuhannya atau Yesus diambil oleh orang. Waktu dia lihat orang itu, dia bilang, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Waktu Yesus memanggil Maria, Maria tahu bahwa itu bukan tukang taman, itu bukan pencuri, itu bukan penjaga kubur. Tetapi waktu Yesus panggil dia, Maria, dia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang ditemui Yesus yang pertama adalah Maria Magdalena. Bagaimana kita belajar seorang Maria? Dia panik, dia punya persepsi yang negatif. Waktu dia tidak lihat mayat Yesus, dia mengambil kesimpulan sendiri bahwa mayatnya telah diambil orang. Dia panggil Petrus, dia panggil murid yang lain. Dia berkata, tidak ada mayat Yesus di sini. Seseorang telah mengambilnya. Kemudian malaikat datang lagi kepada dia dan berkata lagi perkataan yang sama. Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan akhirnya ada seorang yang terakhir yang bertemu dengan Maria Magdalena. Dia kira itu penjaga taman, tapi ternyata waktu Maria dengar namanya dipanggil, Maria,
Sebelumnya, sebelum dipanggil itu, dia bilang sama tukang taman itu apa? Kalau Tuhan melihat atau kalau Tuhan yang mengambil mayat dia atau mayat Yesus, bilanglah, katakanlah di mana engkau menaruhnya supaya aku dapat mengambilnya. Ada 3 orang yang dijumpai oleh Maria. Maria masih menganggap persepsi bahwa mereka atau mayat Yesus diambil oleh orang. Dan yang terakhir, waktu yang Maria kira penjaga taman itu berkata, Maria sadar bahwa betul yang memanggil dia itulah yang Maria cari. Langsung Maria katakan apa kepada dia? Rabuni, artinya guru. Saudaraku, terkadang Tuhan sering panggil kita. Seringkali Tuhan ingatkan kita. Seringkali Tuhan berbicara sama kita. Tapi kadang-kadang kuping kita pura-pura kita tutup, saudara. Kita pura-pura gak dengar. Kita pura-pura gak aware sama panggilan Tuhan. Terkadang waktu Tuhan panggil kita, kita malah lalai, kita malah santai. Waktu Tuhan panggil kita, Tuhan mau kita dekat dengan Dia dan percayakan kuasanya. Saudara dikasih Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti Maria. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia kenal siapa yang memanggilnya. Karena memang orang itu begitu berjasa terhadap Maria. Dia tahu bahwa Maria bisa ada hari ini. Maria hidup dalam pertobatan karena jasa Yesus, karena pemulihan dari Yesus, karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Akhirnya Maria sadar bahwa waktu Yesus mati, Maria mau datang, Maria mau melayat kubur Yesus. Namun dia tidak menjumpai mayat Yesus. Akhirnya dia mengira bahwa ada seseorang mengambil mayat Yesus. Dan yang terjadi waktu dia bertemu dengan Petrus dan juga Yohanes, dia katakan mayat itu diambil orang. Dia bertemu dengan malaikat, dia katakan lagi mayat Yesus diambil orang. Tapi waktu yang ketiga dia berjumpa, dia kira itu penjaga taman. Dia katakan, kalau Tuhan yang mengambil, bilang sama saya letakkannya di mana. Saya akan menghampirinya atau saya akan mengambilnya kembali. Dan saudaraku, ternyata dia mengenal suara itu. Waktu dia panggil, waktu Yesus panggil Maria, dia sadar bahwa yang memanggil Maria, memanggil dia adalah Yesus yang dia cari. Hari ini kalau Tuhan panggil diri kita, Tuhan panggil pagi hari ini hidup kita, dia sebut nama kita, Dewi. Kita kenal siapa yang panggil kita. Karena itu saudaraku, berjalan hari ini, percaya hari ini bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang selalu mencari hidup kita. Sebelum kita cari Tuhan, dia udah cari kita, saudara. Sebelum kita hampiri dia, dia ingat bahwa dia mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit buat kita, dia sangat mengasihi kita. Selamat berjalan dalam rencana Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang Maria. Kalau Maria adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus. Betul masa lalunya buruk, betul masa lalunya kelam. Dia pernah dipulihkan oleh Tuhan. Namun ketika dia terima pertobatan, dia terima Yesus dengan sungguh, hidupnya dibaharui. Sehingga waktu Yesus mati, dia cari kubur Yesus. Dia mau melayat orang yang sudah berjasa dengan dia. Waktu dia tidak jumpai mayat Yesus, dia cari informasi kemana mayat Yesus diletakkan. Kami bersyukur dan belajar dari seorang Maria. Waktu Maria dengar Yesus memanggil Maria sadar bahwa itulah yang dia cari. Yesus itulah yang dia cari. Dia datang dengan kasihnya, dia hampiri Maria. Dan akhirnya Maria berkata, Rabuni. Hari ini Tuhan kami mau berkata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau berjalan dalam janji Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan panggil hidup kami, Tuhan akan selesaikan segalanya buat kami. Bapak berkati setiap hamba-hambamu Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam rencana Tuhan. Kami akan melihat hari ini hari berkat. Hari ini hari penuh dengan mujizat Tuhan. Hari ini kami mengalami kuasa dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami terima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Selamat berjalan dalam janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.